Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini adalah video bagian keempat, penjelasan tentang latihan buku mandiri Matematika Wajib kelas 11. Buku mandiri dari buku paket karya Untung Widodo, penerbitnya Erlangga. Kita akan mulai dari soal nomor 31 sampai 45. Perhatikan baik-baik ya penjelasannya. Soal nomor 31 disebutkan pada soal fx sama dengan akar 4 dari 9x pangkat 2 plus 6x plus 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari turunan pertama dengan x-nya 0 dan turunan pertama dari x-nya 1 nih. F aksen 0 per F aksen 1 itu hasilnya berapa? Berarti pertama-tama kita harus cari dulu turunan pertamanya. Oke, sebelum menjawab turunan pertama, kita harus ubah dulu bentuknya. Kita ubah dulu. Ini menjadi bentuk eksponen atau perpangkatan. Oke, kita rubah seperti ini. Oh ya, ini harusnya pangkat 2 ya. Berikutnya kita akan melakukan turunan pertama. F aksen sama dengan 1/4-nya, tinggal kita bawa ke depan. Lalu ini kita tulis ulang lagi. Pangkatnya 1/4 dikurangi 1 menjadi min 3/4. Nah, lalu turunan dari yang dalam kurung ini. Dalam kurung ini turunannya adalah 9 kali 2 berarti 18x plus 6 ya. Nah, berikutnya kita akan cari nilainya masing-masing. Ketika x-nya 0 berarti di sini 1/4, ini 0, 0 ya, tambah 1 pangkat, min 3/4, lalu kita kalikan dengan 18 kali 0 juga 0, tambah misalnya 6 ya. 1 pangkat min 3/4, 1, berarti hasilnya 6/4 ya. Oke, berikutnya F1. F1 berarti 1/4, 9 kali 1 pangkat 2 kan 1 ya, jadi 9 tambah 6 tambah 1, berarti kita dapat 16 ya. Saya tulis dulu 9 tambah 6 tambah 1 ya. Sini min 3/4, lalu ini 8 kali 1, 18, tambah 6. Sehingga kita dapat di sini 1/4, 16 itu 2 pangkat 4 ya. Kemudian 18 tambah 6 berarti kita dapat 24. Nah, ini bisa kita kali 4 dikali min 3/4 sama dengan 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/8. Seperti ini ya. Sini 24. Mungkin bisa kita sederhanakan dulu, 24 sama 8 jadi 3, berarti sama dengan 3/4 ya. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan ke sini nilai masing-masing. Yang nilai untuk turunan pertama yang x-nya 0 itu 6/4, sedangkan yang untuk turunan pertama x-nya 1 itu adalah 3/4. 4-nya ini bisa saling membagi nanti ya. Hasilnya sama dengan 6 dibagi 3 atau sama dengan 2. Oke, jadi hasilnya adalah 2, opsinya yang B. Intinya di sini kita harus bisa ketika menurunkan ya. Sini. Kalau ini salah, maka ke bawahnya juga salah. Ini kuncinya di sini. Berikutnya soal nomor 32. Soal nomor 32 diketahui fx-nya adalah akar dari 9x pangkat 2 min 12x tambah 4. Ditanya turunan pertama. Tapi ini pertama-tama saya harus ubah dulu menjadi bentuk perpangkatan. Nah, ini pangkat 1/2. Kita akan lakukan turunan pertama, perhatikan baik-baik. Ini dari tadi hanya mengulang saja ya, seperti sudah dijelaskan di video sebelumnya. Supaya kita semakin mahir, mari kita lihat cara mengerjakannya seperti apa.
1/2-nya kita taruh di depan, ya, kita kalikan dengan yang dalam kurung. Lalu pangkatnya kita kurangi 1, jadi min 1/2. Sekarang kita akan menurunkan yang dalam kurungnya. 9x pangkat 2 turunannya adalah 18x, lalu turunan dari min 12x adalah min 12, turunan dari 4 adalah 0. Di hasilnya ini. Nah, 18x dikurangi 12, ini bisa kita bagi dengan 2 ya. Maka di sini kita akan dapat, atau kita tulis dulu ya, biar kalian nggak bingung, seperti ini. Saya akan bagi 2 nanti masing-masing. Lalu yang ini akan menjadi akar dari 9x pangkat 2 min 12x tambah 4. Oh, ternyata ini adalah bentuk kuadratnya ya. Oke, berarti ini kalau udah kita bagi 2, 9x min 6. Nah, sedangkan ini adalah kuadrat dari 3x min 2 ya. Tuh. Ya, 3x min 2. Kalau kita faktorin akan dapat 3x min 2 pangkat 2. Sehingga sebenarnya kita udah dapet nih, yaitu 9x min 6 per 3x min 2. Wah, ini juga sama. Bisa kita sederhanakan lagi. 3-nya kita keluarkan jadi 3x min 2. Lalu sini 3x min 2. Oh, hasilnya adalah 3. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita jeli ya dari awal, sini saya akan bikin cara kedua. Dari awal kita jeli kalau ini adalah bentuk kuadrat. Jadi misalnya tadinya fx itu adalah akar dari 9x kuadrat min 12x plus 4. Oh, ini ternyata adalah bentuk kuadrat gitu ya. Kuadrat dari mana? Kalau kita faktor ini akan jadi x min 2, 3x min 2, 3x min 2 gitu ya. Nah, atau dengan kata lain ini sama aja akar dari 3x min 2 kuadrat. Sama kuadrat berarti, nah jadi fx-nya sebenarnya adalah 3x min 2. Maka turunan pertamanya adalah di 3 ya. Bisa langsung seperti itu. Oke? Jadi kalau kita tahu kalau ini adalah bentuk kuadratnya dalam akar ini, maka kita bisa langsung bentuknya kita bisa langsung sederhanakan ya. Itu juga boleh. Soal nomor 33, di sini diinfokan bahwa fx adalah x kuadrat akar dari 4 min 6x gitu ya. Yang ditanyakan adalah turunan pertama dengan x-nya adalah min 2. Ini hasilnya berapa? Ini bisa kita kerjakan dengan turunan U kali V ya. Sebelumnya kita rapikan dulu bentuknya. Ini menjadi 4 min 6x pangkat setengah. Turunan pertamanya berarti kalau kalian belum mahir untuk menurunkan secara langsung, silakan balik lagi ke video sebelumnya. Tapi di sini saya akan langsung menggunakan secara sekaligus ya. Turunan pertama dari x kuadrat berarti 2x, lalu kita tulis lagi yang V-nya yaitu 4 min 6x pangkat setengah, tambah dengan U-nya yaitu x kuadrat, lalu kita kalikan dengan turunan 4 min 6x pangkat setengah, yaitu setengah 4 min 6x, pangkatnya jadi min setengah, lalu kita kalikan dengan min 6, karena turunan dari min 6x. Nah, ini udah selesai, tinggal kita masukkan angkanya min 2, mau dirapikan dulu boleh, atau mau langsung dimasukkan min 2-nya juga boleh. Saya masukkan langsung min 2 ya, berarti di sini 2 kali min 2 ya. Lalu ini akar dari 4 dikurangi 6 dikali min 2. Setengah-setengah dulu boleh. Lalu ini min 2 pangkat 2. Ini 1/2, saya akan tulis sama persis yang kayak di atas dulu ya. Lalu ini 4 dikurangi 6 kali min 2, baru pangkat min setengah dikali min 2. Ya, boleh kita langsung mengkalikan min 2, boleh. Kita substitusi dengan x-nya sama dengan min 2. 2 kali min 2 menjadi min 4. Lalu ini 4 ditambah 12, berarti ya, min 6 kali min 2 itu 12, plus 12. Itu jadi akar 16. Lalu ini min 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikali setengah. Juga sama berarti ya, tapi pangkatan negatif berarti 1/4
akar 16, lalu kita kalikan dengan min 6. Jadi ini kita dapat min 4 kali 4. Lalu ini 4 dengan 2. Hasilnya adalah 2. 2 dikali min 6 berarti min 12. Min 12 per 4 ya. Min 16 dikurangi min 12 per 4 berarti min 3. Hasilnya berarti sama dengan min 19. Opsi yang D. Atau sebenarnya bisa kita ubah dulu nih bentuk yang dari sini menjadi bentuknya lebih rapih lagi, lebih bagus lagi. Juga bisa kita lakukan itu dulu. Jadi turunan pertamanya kalau mau kita rapihkan, si 4 min 6x ini kita gabung ya. Gabung jadi berapa? Kita bisa gabung menjadi pangkat yang paling kecil, yaitu min setengah ya. 2x-nya boleh ikut nggak? 2x juga boleh ikut, misalnya seperti itu boleh. Sini 2x ya. Berarti di sini sisanya berapa? 2x-nya sudah. Yang pertama-tama ini dulu kita lihat. 2x sudah, sedangkan di situ adalah 4x min 6 pangkat setengah, sedangkan di sini min setengah. Berarti di sini kita akan tulisnya 4 min 6x saja. Pangkat 1 ya. Kenapa? Karena 1 dikurangi setengah, setengah ya kan? Justru di sini pangkatnya pangkat 1. Nah, berikutnya yang belakang, pangkat setengahnya udah ke depan ya. Berikutnya di sini, berarti yang sudah keambil 2x. Jadi di sini x-nya tinggal 1. 2-nya masih ada ya. Lalu karena 2 udah diambil, berarti sini tinggal min 3 dari 6. Jadi kita kali-kali aja nih semua dikali. Ya, sisanya adalah ini. Oh ya, ini opsinya adalah ditambah ya. Jangan lupa di sini opsinya ditambah. Tambah yang ini. Oke, berarti kalau mau kita rapikan, sini 2x per akar dari 4 min 6x. Lalu ini sebenarnya tinggal kita rapikan aja, 4 min 6x. Ini jadi min 3 per 2x ya. Nah, ini udah ketemu nih bentuk bagusnya. Per akar 4 min 6x. Ini hasilnya adalah 4 min berapa nih? 6 kali 2, 12 ya, min 12 dikurangi 3 berarti min 15 per 2x. Kayak gini. Dirapikan lagi bisa ya. Ini tinggal kita kalikan saja ke dalamnya. Ini kita sederhanakan lagi, sedikit lagi. 2x dikali 4 berarti 8x. 2x dikali min 15 per 2. 2-nya habis ya, terbagi. Jadi sini min 15x kuadrat per akar dari 4 min 6x. Kita akan coba substitusi x-nya dengan min 2 ya. Kita akan cek apakah hasilnya sama. Ya, harusnya sama ya. 8 kali min 2 dikurangi 15, kita kali min 2 kuadrat per akar dari 4 dikurangi 6 kali min 2. Sama dengan 8 kali min 2 min 16. Lalu min 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kali min 15 berarti min 60. Dibagi ini akar 16 ya. Akar 16 itu 4. Berarti ini kita dapat min 7, 6 per 4. Min 76 dibagi 4. Berarti kita dapat min 19 ya. Sama ya jawabannya D. Jadi, kalau misalnya mau disederhanakan dulu juga boleh ya. Berikutnya soal nomor 34. Semakin mudah atau semakin sulit? Oke, semakin kalian melihat soal yang beraneka ragam, maka kalian akan semakin pusing, semakin mengerti ya. Jadi ketika kalian ketemu soal yang seperti ini, kalian sudah paham, oh caranya seperti ini. Ini kan masalah trik-trik mengerjakan saja ya. Triknya banyak, terserah kita, karena kan dalam menentukan trik itu tergantung kebiasaan kita ya. Tidak mesti cara saya itu yang paling benar, ini hanya kebiasaan dalam mengerjakan soal. Oleh karena itu, walau matematika harus rajin-rajin latihan ya, latihan secara mandiri. Setelah ini kalian bisa mengulangi lagi, mengerjakan buku mandirinya, atau boleh ngintip-ngintip sedikit ke video ini ya.
Nomor 34, di sini dituliskan X. Sini ada akar 3 dari X juga. X akar X ditambah akar X. Wah, banyak sekali ya di sini. Turunan pertamanya apa gitu ya, dia tanya turunan pertama dengan X1. Oke, pertama-tama kalau saya menjawab bagaimana ya? Saya akan merubah dulu bentuknya. Ini saya akan pakai U per V ya. Ini X dengan X pangkat 1/3, yang bawah X dengan X pangkat setengah, yang ini X pangkat setengah saja. Seperti itu. Sepertinya ini bisa difaktorin dulu ya. X pangkat setengahnya keluar, jadi tinggal X plus 1. Berarti ini X pangkat 1 dengan 1/3, X pangkat setengahnya saya keluarin. Berarti tinggal X pangkat setengah dengan X pangkat 1/3 ya. Ya kan, setengah tambah setengah 1. Jadi si satunya saya pecah. Jadi setengah dan setengah. Sehingga ini bentuknya lebih sederhana. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Kita sederhanakan dulu, itu boleh banget ya. Berarti ini akan saya dapat X pangkat setengah ditambah 1/3. Berarti setengah ditambah 1/3 sama dengan 3 tambah 2/6 ya. Sama dengan 5/6. Ya, silang aja 1 kali 3 ditambah 1 kali 2 per 2 kali 3. Dibagi X tambah 1. Nah, ini yang akan saya pakai fx-nya ya. Jadi dengan demikian, karena saya pakai fx-nya adalah X pangkat 5/6 per X tambah 1 yang sudah saya sederhanakan, maka kalau anggap ini adalah U, turunan U-nya adalah 5/6 X pangkat 5/6 dikurangi 1, berarti min 1/6. Sedangkan yang ini turunan pertamanya adalah 1. Udah, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Turunan pertamanya. Turunan dari U kali V dikurangi U dikali turunan V per V kuadrat. Turunan dari U-nya berarti 5/6, X pangkat min 1/6. Tinggal tulis aja. V-nya itu X plus 1 dikurangi U-nya, balikin lagi sesuai soalnya, lalu turunan dari V adalah 1. 1 ini perlu ditulis atau enggak, terserah ya. Tapi mungkin kalau untuk menjelaskan, oh turunan V kamu berapa sih? 1, kamu plus 1. Takutnya disangka kamu lupa menulis gitu ya, tulis aja dulu 1. V kuadratnya, ya berarti X plus 1 dikuadratin aja. Nah, ini kita turunin dulu. Oke, udah langsung. Ini udah selesai. Tinggal masalah sesuaikan dengan buku paketnya gitu kan, dari kemarin juga. Oh, mau langsung disubstitusi dengan 1 juga boleh. Kan pertanyaannya turunan pertama dengan X1. Mau langsung substitusi? Boleh juga. Berarti ini 5/6. X pangkat min 1/6 tuh sama aja dengan gini ya. 1 itu ya, 6. X-nya saya ganti 1 langsung, boleh juga. Ini akar 6. Jadi ini tuh, si ini, kalau dituliskan jadi 1 per X pangkat 1/6 gini kan. Nah kan jadi kalau nulis begini, gitu ya. Jadi boleh langsung seperti ini juga boleh. Lalu 1 tambah 1 ya kan. Perlu tulis nggak 1 tambah 1? Perlu, ya udah saya tulis deh. Takutnya bingung kalau langsung 2 ya. Lalu ini 1 pangkat 5/6 ya. 1 ini nggak usah tulis lagi lah. Di bawahnya 1 tambah 1 pangkat 2. Oke, kita dapat berapa nih? Oh, kita dapat 5/6. 1 per 1 akar 6 ya 1 ya. Perlu ditulis nggak? Nggak usah kali ya. Ya udah tulis dulu lah. Lalu ini adalah 2. Belakangnya min 1. 1 pangkat 5/6 juga 1 ya. Lalu ini 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Yaudah, kita udah dapat nih 5/6 kali 2. 6-nya ini bisa kita bagi gini jadi 3 ya. Berarti kita dapat ini 3. 5/3 dikurangi 1/4. 5/3 dikurangi 1 berapa? Yaitu nih, min 1 dikalikan dengan 3 berarti min 3. Berarti 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 berarti adalah 2. 2/3 dibagi 4. Sama dengan, turunin lagi lah kalau gitu ya.
sama dengan berapa? Ini sebenarnya ada per 1 ya di 4-nya. Jadi ini sama dengan 2/3 dikali 4/1. Ditukar tempatnya jadi 1/4. Sama dengan berapa? 2 sama 4-nya ini bisa disederhanakan dulu. Jadi 2 di sini ya. 1 ya. Jadi hasilnya 1/6. Jadi jawabannya adalah 1/6. 1/6 di sini opsinya yang C. Ya. Kalau mau disederhanakan dulu bentuk yang ini juga boleh ya, yang turunan pertama ini. Baru kita substitusi variabel X-nya. Oke, ini ada yang lengkap nih ya, ini kali tadi ya. Ini pernah. Oke, itu soal nomor 34. Seperti itu ya. Masih sama konsepnya, ini saya menggunakan U per V tadi. Dengan cara pertama-tama disederhanakan dulu. Berikutnya 35. Nah, 35 lebih mudah nih dari 34 sepertinya. Bentuk U per V tapi tidak perlu disederhanakan karena bentuknya sudah sangat sederhana. Kita akan melakukan turunan pertama terhadap variabel X-nya. Soal nomor 35, ditanya adalah dy per dx. Y-nya adalah 3x tambah 2 per 2x min 3. Yang ditanyakan adalah dy per dx. Sama aja turunan pertama ya. Sama aja gini ya. Oke. Pertama-tama kalau masih ada yang bingung, ya udah cari dulu turunan masing-masing ya. Ini kalau kita anggap U yang atasnya kita anggap bawahnya V ya. Supaya sama dengan formula yang awal sudah dijelaskan. Mau ganti jadi variabel yang lain? Boleh. 3x tambah 2, turunan pertamanya adalah 3, 2x min 3, turunan pertamanya adalah 2. Kita gunakan konsep yang sudah ditulis. Ini turunan pertama, U dikali V dikurangi U dikali turunan pertama dari V dikali ya, lalu V kuadrat. Sama dengan berapa? Ini berarti sama dengan turunan U3, V-nya adalah 2x min 3 dikurangi U-nya adalah 3x tambah 2. Kita kalikan dengan V-nya adalah 2 per V kuadrat. V kuadrat berarti 2x min 3 pangkat 2. Tinggal kita rapikan berikutnya. Oh ya, ini tandanya adalah turunan pertama ya. Jangan lupa pakai aksen di sini. Oke, berikutnya tinggal kita rapikan saja. Berarti Y aksen sama dengan, ini tinggal kita kali ya. 3 dikali 2x, 6x. 3 dikali min 3, min 9. Lalu ini min 3x ketemu dikali dengan 2, berarti min 6x, min 2 dikali 2, berarti min 4. Yang bawah tidak perlu ya, kita tulis ulang aja. Jadi hasilnya berapa nih? 6x dikurangi 6x habis ya, tinggal min 9 dikurangi 4, berarti min 13 per 2x min 3 pangkat 2. Opsi yang ada di sini yang paling tepat adalah yang A ya. Yang A. Berikutnya soal nomor 36. 36 juga masih mirip dengan nomor 35. Bapak, silakan kalian simak biar semakin mahir dalam mengerjakan soal turunan. Konsepnya semakin mengerti, semakin ingat. Di sini soalnya disebutkan fx-nya adalah 4x min 3 per 5 dikurangi 2x. Maka turunan pertamanya diferensial dari fungsi fx, dari fx terhadap variabelnya x itu berapa? Ya. Ini kalau kita cari turunan pertama dari yang atas itu adalah 4, sedangkan turunan yang bawahnya adalah min 2 ya. Langsung kita gunakan rumusnya. Ini boleh nulisnya f aksen atau df per dx gitu ya. Oke, biar sama saya tulis df per dx aja. D fx per dx berarti kita akan menurunkan variabel x di fungsi fx ini. Rumusnya masih sama ya, langsung kita tulis aja. Turunan dari U berarti 4, V-nya adalah 5 dikurangi 2x dikurang
dari U itu sendiri 4X min 3 dikali turunan dari V min 2. Lalu bawahnya V-nya dikuadratin. Gini, ya kan? Oke, selesai. Tinggal kita rapikan. Yuk, mari kita rapikan. Berarti 4 dikali 5, 20. 4 dikali min 2X, min 8X. Min 4X dikali min 2 berarti jadi plus 8X. Min, ketemu min lagi jadi plus 3. Plus 3 dikali min 2 berarti min 6. Yang bawahnya kita tulis ulang lagi seperti ini. Ini tadi min 6 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah nih, min 8X ketemu plus 8X tadi habis ya. Tinggal 20 dikurangi 6, berarti 14. 14 per 5 dikurangi 2X pangkat 2. Lah, inilah hasilnya. Ada nggak opsinya? Udah ya, pilihannya yang C. Oke, itu jawabannya. Sekarang kita akan masuk nomor 37. 37 disebutkan soalnya Y sama dengan 3 per X tambah akar 2. Akar 2 tidak perlu kita bikin pangkat ya, biarkan saja seperti itu. Karena kan untuk penurunan di sini variabel X yang dipentingkan ya. Kalau akar 2 itu hanya sebuah nilai konstanta, jadi tidak perlu kita bikin perpangkatan. Yang tanya adalah dy per dx. Jadi kita akan menurunkan fungsi y ini terhadap variabel X. Masih sama konsepnya. Berarti, oh ini bisa nggak dibuat jadi bentuknya nggak U per V? Bisa ya. Caranya ini 3, lalu X tambah akar 2, ini pangkatnya pangkat min 1. Bisa ya, seperti itu. Cara menurunkannya berarti sama. Berarti 3, kita kali dengan min 1, min 1-nya ke depan. Lalu dalam kurungnya kita tulis lagi, X plus akar 2, pangkatnya jadi pangkat berapa? Min 1 dikurangi 1 jadi pangkat min 2 ya. Lalu turunan dari X itu sendiri, turunannya adalah 1. Nah, berarti kita dapat di sini min 3. Ini pangkat min 2, berarti bisa kita tulis di sini, X tambah akar 2. Ini, pangkat 2 gitu ya. Seperti itu. Selesai. Ini kalau kita menggunakannya cara ini, dibuat seperti ini langsung. Si X tambah akar 2-nya langsung naik ke atas jadi pangkat min 1. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah yang ini. Yang mana nih pilihannya? Pilihannya yang D. Oke, saya akan coba yang pakai opsi U per V. Kira-kira sama nggak hasilnya ya? Yang pasti harus sama. Nah, cara yang kedua ya, kalau gitu. Cara yang kedua, apakah sama? Ya, pasti sama. Tadi katanya Y-nya 3 per X tambah akar 2 ya. Berarti turunan pertama dari ini adalah 0, turunan pertama dari yang ini, yang bawah, itu adalah 1 ya, karena kan X-nya aja ini. Terus kita akan menggunakan konsep atau rumus yang sudah dijelaskan ya sebelumnya, U per V. Berarti turunan dari U adalah 0 dikali V, V-nya X tambah akar 2, dikurangi sama turunan dari, bukan turunan, U-nya dulu, U-nya adalah 3, lalu kita kalikan dengan turunan dari V, itu 1, ya. Bawahnya V dikuadratin aja gitu kan. Nah, oke, sama dengan 0, min 3 kali 1 berarti min 3 per, ini X tambah akar 2 dikuadratin tuh, sama ya hasilnya ya. Min 3 per X tambah akar 2 dikuadratkan. Sama hasilnya adalah yang D. Jadi sama aja caranya ya. Boleh seperti yang tadi sebelumnya, cara pertama. 38 juga sama, kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu ya ternyata nih ya. Jadi kita bisa juga nih menyederhanakan dulu. Berarti konsep yang kemarin menggunakan corner, ini bisa digunakan di sini juga loh ya. Nanti yang ditanya itu adalah turunan dari fx terhadap variabelnya x. Bagaimana cara merapikan ini? Ingat ya, waktu kemarin corner, ada yang masih ingat? Jadi nanti harus ada x min 2 ya. Pasangannya berapa nih gitu kan?
Nih, X min 2. Nanti hasilnya lebih baik lagi. Oke, saya akan bantu di sini pakai Horner. Pakai Horner, ingat pangkat 3, X pangkat 3 1, X pangkat 2-nya nggak ada, X pangkat 1-nya nggak ada, X pangkat 0-nya min 8, gini kan. Terus di sini kan mau cari pasangan yang X min 2 gini kan. Ya, di sini X sama dengan 2. Satunya turun, 1 kali 2, 2, 0 tambah 2, 2, 2 kali 2, 4, 0 tambah 4, 4, 4 kali 2, 8. Jadi ini hasilnya 4 plus 2X plus X kuadrat. Tuh ya. Sehingga kita menurunkannya nanti lebih mudah. Gitu. Jadi yang kita turunkan yang mana? Cukup X kuadrat plus 2X plus 4. Ya. Tidak perlu semuanya. Jadi fx-nya saya rubah menjadi X pangkat 2 plus 2X plus 4. Berarti turunannya berarti langsung aja 2X plus 2. Selesai, ya kan? Begitu, kalau mau disederhanakan. Atau saya nggak mau menyederhanakan, saya mau menggunakan aturan sesuai dengan konsep U per V juga boleh ya. Berarti dfx per dx, kita kan bandingkan. Apakah hasilnya sama? Turunan pertama dari X pangkat 3 min 8 itu adalah 3X pangkat 2, ya kan? Lalu kita tulis V-nya, X min 2. Lalu kita kurangi dengan X pangkat 3 min 8. Lalu turunan dari X min 2 itu adalah 1. Terus yang bawahnya tinggal dikuadratin aja. Sama dengan. Nah ini 3X pangkat 3 ya kan? Terus min 6X pangkat 2. Lalu min X pangkat 3 dan plus 8. X min 2 pangkat 2. Gitu kan? Kita rapin aja. 3X pangkat 3 ketemu min X pangkat 3 berarti hasilnya adalah 2 ya. 2X pangkat 3 ketemu min 6X pangkat 2 plus 8. Ini X min 2 pangkat 2. Waduh, gimana nih? Oh, ternyata berikutnya 2-nya akan kita keluarkan. Sisanya di sini X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 4. Ini per X min 2 pangkat 2. Nah, berarti kita harus faktorkan, ya. Ini tetap harus kita faktorkan, supaya dapat hasilnya nanti bisa dibagi gitu ya, bisa disederhanakan. Karena di pilihan gandanya juga mintanya disederhanakan. Saya akan pakai bantuan Horner lagi ya, walaupun kita tadi belum sederhanakan ya, jadi kita tetap bantuan Horner. Ini 1, X pangkat 3-nya kan X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 gitu kan. Pangkat 3-nya berarti 1, X pangkat 2-nya min 3, X pangkat 1-nya nggak ada, X pangkat 0-nya 4. Ini saya coba cari pasangannya X min 2 ya, barangkali nanti habis, karena di pilihan gandanya pun nggak ada per-per, berarti bisa jadi X min 2-nya nanti hilang. Nah, ini saya akan coba bagi dengan X min 2-nya 2 kali. Ini yang pertama, X min 2 yang pertama. Satunya tinggal turun, ya kan? 1 kali 2, 2. Min 3 tambah 2 berarti min 1. Min 1 kali 2 itu min 2. 0 tambah min 2 itulah min 2. Min 2 kali 2 adalah min 4. Ini hasilnya 0 ya. Ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua. Ya, sini bisa langsung dibagi aja. Ini X min 2 yang kedua. Apakah boleh? Boleh ya. Misalkan di sininya sudah hasilnya 0. Lanjut yang dari atas, dari yang 1, min 1 dan min 2. Satunya turun. 1 kali 2, 2 di sini. Min 1 tambah 2, itu 1. 1 kali 2, 2. Nah, hasilnya 0. Berarti ini kita dapat 1 plus X ya. Ini kan pangkat 0, ini pangkat 1. Berarti, dengan kata lain, ini ya, si ini sama dengan
2x min 2 pangkat 2, lalu dikali x tambah 1, sesuai yang tadi kita dapat ya. Gitu. Nah, si x min 2-nya kita coret aja, kita bagi ya. Kok bisa kuadrat? Tadi saya baginya kan 2 kali ya, berurut beruntun seperti itu. Itu boleh, asalkan di sininya hasil baginya 0. Oke, sehingga kita dapat hasil akhirnya dfx per dx itu adalah 2 dikali x tambah 1 sama dengan 2x tambah 2. Sama ya hasilnya, cuma bedanya karena kita tidak menyederhanakan bentuknya jadi banyak seperti ini, masih banyak, masih ada yang harus difaktorkan. Jadi kuncinya adalah kamu juga bisa menyederhanakan bentuk fx-nya terlebih dahulu, ya kalau memang ada di atas ada di bawahnya gitu ya. Tapi jangan kamu misalnya dia cuma di atas aja, nggak ada pembagi di bawahnya, terus kamu main, mau saya sederhanakan aja, bagi 3 semua, bagi 4 semua, nggak bisa. Tapi atas dan bawah yang maksudnya dibagi di sini ya. Kalau ada atas dan bawah itu bisa. Tapi kalau hanya ada di atas saja, nggak ada pembagi dari soalnya, ya tidak bisa. Oke, jadi nomor 38 lebih baik memang disederhanakan dulu, baru kamu turunkan. Soal berikutnya, soal nomor 39. Soal nomor 39, yaitu di sini disebutkan fx-nya adalah 3 dikurangi 2x pangkat 2 per x min 2. Salah. 2x plus 3. Sorry. 2x plus 3 ya. Ditanya adalah nilai dari turunan pertama dengan x-nya 0. Minta dikali sama turunan pertama dengan x-nya min 1. Itu hasilnya berapa? Oke, apakah ini bisa kita sederhanakan? Sepertinya tidak ya. Saya akan melakukan turunan pertamanya menggunakan konsep yang U per P. Jadi turunan pertamanya adalah, karena kita sudah tahu semua ya rumusnya, maka saya akan langsung lakukan di sini. Turunan pertama dari yang U berarti min 4x. Lalu kita taruh V-nya di sini, dikurangi oleh U. Lalu kita kalikan dengan turunan V kedua. Lalu di sini 2x tambah 3-nya kita kuadratkan. Sederhanakan dulu, ya bisa kita sederhanakan dulu ya, biar nanti ngitungnya tidak terlalu banyak, boleh. Min 4x dikali 2x berarti min 8x kuadrat, lalu min 12x, ini jadi min 6, lalu plus 4x pangkat 2. 2x plus 3 pangkat 2, maka kita akan dapat di sini sama dengan x pangkat 2-nya dapatnya min 4x kuadrat ya, lalu ada min 12x, min 6. Atau barangkali ini atas dengan bawah bisa disederhanakan kali ya, coba kita rapikan dulu ya. Ini minnya saya keluarkan, berarti jadi 4x kuadrat plus 12x plus 6. Coba kita cek apakah faktornya itu ternyata jangan-jangan 2x tambah 3. Ya, kita harus mulai curiga di sini karena bentuknya kayak bagus banget. Oke, apakah 4x kuadrat plus 12x plus 6 itu adalah faktornya dari 2x tambah 3 pangkat 2? Kita cek aja dari 2x tambah 3 ya. Dikuadratin, kalau dikuadratin 4x kuadrat, lalu 12x betul, tapi belakangnya hasilnya plus 9, tapi ini plus 6 ya. Apakah kita bisa kerjakan kira-kira? Nggak bisa difaktor ya, jadi nggak bisa dicoret. Jadi sudah kita bentuknya seperti ini aja. Oke, berarti kita tinggal substitusi dengan x-nya 0. 0 berarti di sini sisanya adalah 6. Yang bawahnya sisanya 3. 3 kuadrat berarti sama dengan min 6 per 9. Ya. Atau sama dengan min 2 per 3. Ya, masing-masing kita bagi 3. Jadi min 2 per 3. Nah, sekarang yang F. Turunan pertama yang X-nya adalah min 1. Kalau min 1 berarti F
Min 1 sama dengan, di sini min 4 kali min 1 kuadrat itu 1, dikali 4 berarti 4. Ini min 12 tambah 6, yang bawahnya min 2 tambah 3, lalu nanti dikuadratkan. Berarti ini hasilnya 10 dikurangi 12, min 2, ada depannya negatif jadi 2. Yang bawahnya 1 kuadrat 1, berarti ini adalah 2. Maka min 2 per 3 dikali 2 hasilnya adalah berapa? Oke, ditanya itu kan. Ditanyanya adalah perkalian dari turunan pertama dengan X-nya 0 dikali dengan turunan pertama dengan X-nya min 1. Itu kan ya. Berarti min 2 per 3 kita kalikan dengan 2 sama dengan min 4 per 3. Hasilnya adalah yang A. Nomor 40 diketahui fx-nya adalah x pangkat 2 min 4x min 5 per x kuadrat min 1. Kita harus sudah curiga ya, apakah ini jangan-jangan bisa difaktorkan. Kita coba ya. X kuadrat min 1 berarti x min 1, x plus 1 ya. Yang atasnya coba kita faktorkan. Ini faktornya berapa ya? 5 sama 1 ya. Supaya min 4 berarti ini min 5, yang ini plus 1. Oh, ini bisa ya. Disederhanakan. Sehingga kita mengerjakannya lebih mudah. Nah, kita akan menggunakan fx yang ini ya. X min 5 dan x min 1. Sehingga turunan pertama dari yang atas 1, turunan pertama dari yang bawah juga 1. Yang ditanyakan adalah di sini nanti turunan pertama, nilai turunan pertama dengan x-nya 0 ditambah sama yang x-nya 3, lalu dikurangi sama fx yang x-nya adalah 2 ya. Ini berapa hasilnya? Oke, kita akan jawab. Pertama-tama kita cari dulu turunan pertamanya. Bentuknya sudah lebih sederhana, jadi lebih mudah ya. Berarti turunan pertamanya 1 dikali x min 1 dikurangi x min 5 dikali juga dengan 1 per x min 1 kuadrat. Ini berarti x min 1, ini min x plus 5. 1 kuadrat sama dengan x min x hasilnya 0, min 1 tambah 5, 4. 4 per x min 1 kuadrat. Oke, setelah kita dapat turunan pertamanya, sekarang kita substitusi ke sini variabel x-nya dengan 0. Berarti turunan pertama dengan x-nya 0, tinggal kita ganti aja 4 per 0 dikurangi 1 kuadrat. Berarti 4 dibagi 1 ya, 4 berarti ya. Terus kalau turunannya x-nya 3, berarti 4 per 3 dikurangi 1 kuadrat. 3 dikurangi 1, 2. 2 kuadrat berarti 4. Hasilnya 1. Terus kalau fx-nya, f-nya 2 ya. Tadi sudah saya sederhanakan pakai yang ini ya. Tadi saya akan pakai ini juga. Berarti 2 dikurangi 5 per 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 5, min 3. Ini 1, berarti min 3. Langsung aja kita masukin ke sini. Berarti 4 ditambah 1 dikurangi min 3. 4 tambah 1, 5. 5 ini jadi tambah. 5 tambah 3 berarti hasilnya 8. 8 itu opsinya yang A. Berarti jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 41. Nomor 41 disebutkan soalnya fx-nya adalah x pangkat 2 per x pangkat 2 plus x, di sini kuadratkan. Apakah bisa kita sederhanakan? Yuk coba kita lihat ya. Ini kalau kita sederhanakan berarti sini x kuadrat ya. Ini dalam kurungnya x tambah 1 boleh seperti itu? Boleh. Ini tetap ada kuadratnya, maka ini jadinya, ingat yang opsi waktu itu, A dikali B pangkatnya N akan menjadi A pangkat N, B pangkat N ya. Ini pun sama, jadi X pangkat 2 dan X tambah 1 pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya ini bisa kita coret. Kita bagi maksudnya ya. Sebenarnya coret-coret nggak boleh ya. Maksudnya saya bagi nih. Sehingga nanti saya akan gunakan 1 per X tambah 1 pangkat 2 untuk fx. Lebih mudah kan? Terus saya nggak mau pakai yang U per V, turunannya bisa nggak? Bisa.
Jadi pangkat 2 yang di bawah ini kita bawa ke atas jadi seperti ini. Boleh juga seperti itu, oke? Jadi saya akan pakai ini aja ya, yang lebih gampang. Ditanya turunan pertamanya aja. Oke, kita cari turunan pertamanya saja. Turunan pertamanya berarti sini F aksen sama dengan, saya pakai yang ini ya, bentuknya yang ini. Tuh, saya tulis dulu deh, fx-nya itu saya pakainya yang X tambah 1 pangkat min 2. Maka turunan pertamanya min 2-nya ke depan, X tambah 1, lalu pangkat min 2 dikurangi 1 jadi min 3. Lalu turunan dari X tambah 1. Turunan dari X tambah 1 adalah 1. Ya sudah, kita dapat min 2, X tambah 1 pangkat min 3. Pangkat min 3 ini tinggal kita pindahin ke bawah. Jadi seperti ini, jadi positif. Selesai, kita dapat hasilnya adalah yang A. Jadi kalau semakin ke depan gitu ya, kita gunakan aja cara yang lebih mudah ya. Dengan cara menyederhanakan dulu fx-nya. Kemudian kalau kita tidak mau menggunakan upper V, kalau bentuknya seperti ini ya, bisa kita langsung katasin. Gunakan saja itu. Lebih baik, lebih cepat gitu ya. Sekarang nomor 42. Nah, 42 apakah ini bisa kita sederhanakan dulu? Kita akan cek bentuknya. 42 ini seperti yang sudah kalian pelajari waktu di limit ya. Di limit kan sempat disinggung tuh, merasionalkan akar atau pokoknya akarnya itu kita rapikan biar lebih bagus. Apakah ini juga bisa gunakan seperti itu? Yuk kita coba. Saya akan coba dengan cara pertama-tama merasionalkan dulu ya nomor 42 ini. Jadi soalnya Y sama dengan 5 tambah akar X per akar X dikurangi 5. Ini akan saya sederhanakan dulu bentuknya, apakah bisa? Ya, kita coba ya. Saya akan kalikan di sini sekawannya yang akar X plus 5. Akar X plus 5, gitu ya. Berarti yang atasnya ini menjadi 5 plus akar X-nya kuadrat, karena double tuh ya, double, ada 2. Yang bawahnya menjadi X min 25, ya kan? Nah, si X min 25 ini, boleh nggak saya bawa ke atas? Boleh. Jadi nanti saya pakainya yang U kali V aja. Boleh nggak? Boleh kok, nggak masalah ya. Itu juga boleh. Jadi X min 25 pangkatnya pangkat min 1. Boleh nggak seperti ini? Boleh ya. Berarti saya akan gunakan U kali V. Ingat rumus U kali V? Ya udah kita cari dulu deh turunan pertama dari U. Ini kan U-nya ya. Berapa? Oh berarti 2, 5 plus akar X. Pangkatnya jadi pangkat 1 ya kan. Terus lalu turunan dari, oh ini X-nya pangkat, apa? X-nya pangkat setengah ya. Turunan dari akar X. Turunan dari akar X itu setengah. X pangkat min setengah. Itu. Terus berikutnya. Turunan dari yang ini. Turunan yang dari ini adalah I berarti ya. Min 1 X min 25 pangkatnya jadi pangkat min 2 ya. Lalu kita kalikan dengan turunan dari X. Turunan dari X adalah 1. Gitu. Mau dirapikan dulu boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau kita rapikan boleh. Di min 1 per X min 25 pangkat 2. Seperti ini langsung ya. Ya memang hasilnya nanti juga bawahnya kan per 2 gitu ya. Per pangkat 2. Oke, turunan pertamanya. Berarti kita akan menggunakan U, turunan U kali V ditambah U dikali turunan V. Kemudian kita tulis di sini turunan dari U tadi adalah 2, 5 plus akar X. Lalu ini jadi 1 per 2. Lalu saya tulis seperti ini aja ya. Nah, boleh dikalikan dengan V. V-nya adalah X min 25. Ini min ya. Pangkatnya pangkat min 1 itu V-nya. Lalu ditambah sama U. U-nya adalah 5 plus akar X pangkat 2. Turunan dari V-nya adalah min 1 per X min 25 pangkat 2. Oke, udah mau rapi nih, kita lagi. Tinggal kita rapikan saja. Berarti ini yang pangkat min 1 turunin aja ya. Berarti ini yang atasnya, oh 2 sama 2 ini juga bisa kita habiskan. 5 plus akar X yang atasnya, sedangkan yang bawahnya itu jadi akar X sini, sedangkan di sini adalah X min 25 aja. Ditambah,
Oh, ini bukan tambah ya, minus nih, kalau ada minusnya, berarti saya langsung tulis dikurang. Dikurang, di sini 5 plus akar X kuadrat per X min 25 pangkat 2. Nah, kita akan menyamakan penyebutnya. Di sini pangkat 2, berarti di sini supaya pangkat 2, jadi saya harus kalikan lagi dengan X min 25, ya kan? Biar sama-sama pangkat 2. Di sini ada akar X, di sini belum. Nah, udah saya kalikan dengan akar X. Sudah sama kan jadinya? Oke. Kalau sudah sama, berarti kita tulis ulang lagi. Di bawahnya. Berarti ini sama dengan, bawahnya udah sama ya, sama-sama akar X. Di sini X min 25 pangkat 2. Jadi si 5 tambah akar X-nya kita faktorkan di sini, lalu sisanya di sini X min 25. Lalu di sini tinggal min akar X, sini 5 plus akar X ya. Kayak gitu. Kita rapikan dulu. Saya rapikan di bawah sini. Nah, ini berarti hasilnya sama dengan 5 plus akar X. Ini X min 25. Ini dikalikan dengan akar X semua, berarti ini min 5 akar X. Dan ini min X. Ya. Di sini akar X, di sini X min 25 kuadrat. Oke, ini X dengan min X. Bisa kita bagi ya. Bisa kita kurang. Jadi hasilnya sisanya adalah 5 plus akar X. Di sini, oke ini 5-nya kalau kita keluarkan. Ya, kalau saya keluarkan di sini. Min 5-nya saya keluarkan, jadi min 5 aja. Ini min 5-nya kalau saya keluarkan, maka akan menjadi di sini akar X plus 5 ya. Di double nih, akar X per 5. Sini akar X. Oh, ini X min 25 bisa kita pecah menjadi akar X min 5 akar X plus 5 ya. Dengan masing-masing kuadrat ya, atau kita kuadratin dulu di luar sini. Sehingga ini sama dengan 5 plus akar X-nya double, ada 2 tuh ya, ini sama ini. Terus ada min 5 di depannya. Yang bawahnya akar X. Nah, ini kita pecah. Yang satu ada akar X min 5 kuadrat, satu lagi ada akar X plus 5 kuadrat. Nah, ini kita coret. Oh, ternyata dirasionalkan malah bentuknya tambah banyak ya. Jadi sebenarnya tidak mesti dirasionalkan ya. Ternyata kalau dirasionalkan hasilnya malah tambah banyak gitu ya. Kayak gini jadinya nggak langsung to the point jawabannya. Oke, habis ini kita akan coba tanpa dirasionalkan, apakah lebih cepat mendapatkannya. Nah, ini kita sudah di opsi terakhir. Seperti ini hasilnya. Coba kita tengok ke jawabannya. Apakah ada? Oke, ada nih ya jawabannya ya. Min 5 per akar X min 5 pangkat 2. Opsinya adalah yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Setelah ini saya akan coba menggunakan cara yang tanpa merasionalkan. Oke, kita akan coba soal yang sama ya. Nomor 42. Cara yang kedua, yaitu tapi tanpa merasionalkan. Tadi kan kita rasionalkan ya. Sekarang nggak usah deh. Ternyata dirasionalkan malah tambah banyak hasilnya, ya kan? Oke, tanpa merasionalkan berarti kita akan menggunakan U per V. Kita cari dulu. Ini turunan pertamanya. Oh, kita ini dulu, bentuk dulu ya. Ini bisa kita bentuk menjadi 5 tambah X pangkat setengah. Jangan lupa ya. Ini X pangkat setengah dikurangi 5. Ini turunan pertamanya, yang U-nya berarti setengah X pangkat min setengah. Yang ini juga sama ya. Setengah X pangkat min setengah. Sama, atas bawah turunannya. Kita bisa langsung gunakan cara yang U per V. U per V berarti sama dengan di sini
Turunan U dikali V dikurangi U dikali turunan V per V kuadrat. Sama dengan turunan dari U berarti setengah X pangkat min setengah. V-nya boleh langsung tulis akar X min 5 aja. Dikurangi U. U-nya juga 5 plus akar X. Kita kalikan dengan setengah X pangkat min setengah. Per V-nya berarti akar X min 5 kuadrat. Wah, sepertinya ini lebih cepat ya mengerjakannya. Oke, berikutnya setengah X pangkat min setengah, ini kiri kanan ada tuh ya, jadi saya keluarin aja, saya gabung. Berarti sisanya di sini akar X min 5 dikurangi 5 plus akar X ya. Yang ini tulis ulang lagi. Oke, akar X dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi akar X. Berapa hasilnya? Ini 1/2 dikali X pangkat min 1/2 sama aja 1/2 akar X gini kan. Nah, sedangkan yang ininya akar X dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi akar X. Ternyata akar X-nya habis ya. Tereliminasi dia. Jadi, di sini kita akan dapat, saya pakai warna tulisan yang lebih gelap aja. 1/2 akar X. Lalu di sini, ini kan, bisa ya. Min 5 jadinya min 10. Per di sini akar X min 5 kuadrat. Nah, min 10 dengan 2 kita kan jadi 5, jadi min 5 ya hasilnya. Jadi kita dapat di sini atasnya kita dapat min 5 per akar X. Ini akar X per akar X min 5 kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau ada A per B, lalu ada per C. Ini kan per C ya. Jadi sama aja A per B dikali 1 per C. Jadi B sama C-nya bergabung. Berarti min 5 per akar X. Di sini akar X min 5 kuadrat. Nah, soalnya sama ya. Kayak tadi berarti opsinya adalah yang B. Jawabannya sama dengan yang tadi ya. Opsinya yang B. Soal nomor 43. Diketahui fx-nya adalah di sini akar 2x, sedangkan di sini 3x tambah 2. Ini saya rubah dulu ya, ini jadi 2x pangkat setengah, lalu ini 3x tambah 2. Turunan pertama, tanya turunan pertama ya, kita akan gunakan konsep U per V. Turunan pertamanya berarti sama dengan turunan dari yang ini adalah setengah dikali 2x, pangkatnya pangkat min setengah, lalu dikali sama 2 ya. Ini 2-nya coret ya, jadi tinggal 1 per akar dari 2x. Kalau turunan dari ini adalah 3. Boleh langsung pakai per juga nggak masalah ya, jadi langsung. Ini saya akan tulis ini. Lalu V-nya adalah 3x tambah 2 dikurang, ini akar 2x. Lalu turunan dari V-nya adalah 3. Di bawahnya 3x tambah 2 pangkat 2. Berarti yang atasnya ini tinggal kita samakan penyebutnya ya, biar sama-sama per akar 2x ya. Di sini 3x tambah 2, sedangkan yang belakangnya kita kalikan lagi dengan 2x, akar 2x ya. Di bawahnya 3x tambah 2 kuadrat. Sama dengan, berarti 3x tambah 2. Nah, yang belakangnya ini akar 2x dengan akar 2x, berarti jadi 2x ya. 2x kita kali dengan 3 berarti 6x. Pernya akar 2x, sedangkan di sini adalah 3x tambah 2 pangkat 2. Ingat baik-baik yang kayak tadi sebelumnya, A per B, kalau ada per C berarti A per B dikali 1 per C. Jadi B sama C-nya bisa bergabung nih. Kita gabung aja ya biar nulisnya nggak ribet gini.
Hitung aja di sini 2x sama 3x plus 2 kuadrat. 3x tambah 2 dikurangi 6x, berarti kita dapat min 3x tambah 2. Kita lihat opsinya. Nah, min 3x tambah 2. Oke, opsinya udah ada nih. Jawabannya adalah yang D. Jadi kita bisa langsung menerapkan seperti ini ya, ketika ini double-double kayak gini per-pernya. Soal nomor 44, diketahui fx-nya adalah x per 1 dikurangi x kuadrat. Ini diakarin. Berarti ini adalah x, yang ini 1 min x kuadrat pangkat setengah ya. Saya akan menggunakan aturan yang U per V. Berarti ini turunan pertamanya adalah 1, ini turunan pertamanya adalah setengah 1 min x kuadrat pangkat min setengah, lalu dikali min 2x. Ya, karena turunan dari min x kuadrat itu min 2x. Tahu sama dengan kalau saya rapihin, setengah dengan min 2x adalah min x. Berarti min x per 1 min x pangkat 2, ini akar ya, dari bawah posisinya. Jadi seperti itu. Nah, oke, ini turunan pertama dari sini. Lalu kita akan gunakan langsung di sini ya. Rumusnya terus saya tulis lagi nggak? Oke, saya tulis lagi deh ya, takutnya pada lupa. Turunan U dikali V dikurangi U dikali turunan V per V kuadrat. Sama dengan turunan dari U1, V-nya itu 1 min X kuadrat. U-nya X, turunannya adalah min X per 1 min X kuadrat. Kita bagi lagi 1 min X kuadratnya kita kuadrat. Oke, ini sama ini bisa bergabung kan, tapi sebelumnya kita samakan dulu penyebut yang sebelah sini. Supaya sama-sama 1 min X kuadrat, maka yang sebelah kiri harus dikali juga dengan ini. Ini kan supaya sama-sama di sini 1 min X kuadrat kan, berarti ini juga harus dikali oleh 1 min X kuadrat. Akibatnya, ini yang merah dengan biru bergabung kan karena sama, sehingga dia menjadi kuadrat. Kalau akar dikuadratin, berarti jadinya 1 min X kuadrat saja ya kan. Lalu yang belakangnya min X dikali min X jadinya plus X kuadrat. Ya. Terus di sini ada per 1 min X kuadrat. Nih, dikuadratin lagi seperti ini ya. Oke, berarti yang atasnya itu dapat 1 dikurang X kuadrat tambah X kuadrat itu adalah 1. Berarti kita dapat di sini. Ya, kita dapat berarti hasilnya turunan pertamanya sudah mengerucut nih jawabannya. Tinggal 1 ya atasnya. Sedangkan yang ini, yang biru dengan merah kita bisa gabungkan seperti aturan yang tadi ya sebelumnya. Sudah saya jelaskan. Nah, ini. Akar dari 1 dikurangi X kuadrat, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Bisa bergabung nggak? Bisa. Jadi pangkat 3 ya. Atau tidak perlu digabung seperti ini saja juga boleh. Atau kalau kita lihat di opsi, oh ini yang si kuadratnya, jadi akarnya nggak ada. Bisa juga. Jadi 1 min X kuadrat yang pangkat 2, sedangkan yang akarnya taruh di sini. Ya, ya kita sesuaikan dengan pilihan yang ada di bukunya. Di sini berarti pilihannya adalah yang E ya. Jadi jawabannya yang E. Nomor 44. Terakhir nomor 45. Terakhir nomor 45 di video bagian keempat ini. Diketahui fx-nya itu sama dengan x min 2 pangkat 2, lalu di sini akar 3 dari x kuadrat 2. Di sini 3 ya. Saya akan merubahnya dulu. Jadi di sini x min 2 pangkat 2, sedangkan ini x kuadrat min 2 pangkat 1 per 3. Apakah ini dengan ini bisa digabung? Tidak bisa ya. Saya akan gunakan konsep yang U dikali V ya. Kalau kalian pengen diturunin satu-satu dulu juga boleh. Ini turunan pertamanya dari U berarti 2. X min 2 pangkat jadi pangkat 1 ya. Lalu kita kalikan dengan 1. Atau sama dengan gini boleh, atau langsung 2x min 4 juga boleh. Turunan dari V-nya berarti 1 per 3
X kuadrat min 2, pangkatnya jadi min 2 per 3. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Udah selesai ya. Lalu ini mau kalian rapikan juga bisa, jadi 2X per 3. Yang ini mau kalian pindahkan ke bawah boleh, jadi X kuadrat min 2. Oke, kita tulis pangkat 2 per 3 dulu ya, nggak usah kita akarin. Ini adalah turunan pertama dari V-nya. Kita langsung masukkan ke rumus. Rumusnya ya saya tulis lagi, takutnya pada lupa. Ini ya rumusnya. Oke, turunan dari U. Kita masukkan turunan dari U berarti 2X min 2. V-nya adalah X kuadrat min 2 pangkat 1 per 3. Ditambah U-nya X min 2 kuadrat, sedangkan turunan dari V-nya itu 2X per 3. Lalu ini 1 per X kuadrat min 2 pangkatnya 2 per 3. Oke, pertama-tama X min 2-nya kita gabung dulu ya ke depan, berarti nih kan sama-sama X min 2. Atau langsung aja deh samain penyebutnya juga boleh. Ini ada beberapa cara ya. Bisa faktorin dulu X min 2-nya atau samakan dulu penyebutnya. Tapi saya memilih faktorkan dulu aja, sehingga di sini saya mau masukin yang ada angka 2-nya ya. 2X min 2 saya taruh ke depan, berarti sisanya, ini kan saya udah taruh nih ya, ini kan, ini udah saya taruh di depan. Berarti sisanya kan yang ini, yang X kuadrat min 2 pangkat 1 per 3. Nah, yang ini, 2 yang ini sama pangkat 1 dari ini udah saya bawa ke depan. Berarti di sini sisanya dia masih ada X min 2, satu lagi, lalu X per 3, lalu di sini adalah X pangkat 2 min 2 pangkat 2 per 3. Nah itu. Oh ini ketinggalan nih 1 per 3-nya. Seperti itu ya. Berikutnya, kan depan udah nih, udah rapi. Sekarang kita akan gabungkan yang dalam. Ini biar aja dulu. Nah sekarang kita akan gabungkan di sini. Supaya sama per-pernya, maka saya akan melakukan di sini, saya akan kalikan X pangkat 2 min 2 pangkat 2 per 3. Ya, kenapa? Supaya penyebutnya sama. Berarti yang atas juga saya harus kalikan dengan X pangkat 2 min 2 pangkatnya 2 per 3. Karena sama-sama X pangkat 2 min 2 per 3, sehingga nanti jadi X pangkat 2 min 2. Nah, tinggal 1 per 3 ditambah 2 per 3. Kan gitu ya di konsep perpangkatan ya, langsung pangkat aja tambahin. Oh ya, jangan lupa di sini ada per 3. Berarti di sini harus dikalikan dengan 3, berarti di atas juga dikali 3. Berarti depannya ada 3 nih. Sehingga penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 3 X kuadrat min 2 pangkat 2 per 3. Yang sebelah sini tinggal tulis ulang aja. Yang sebelah kanan kan tidak diapa-apakan ya. Ini tulis ulang, dia di atasnya itu ada X sama X min 2. Bisa kita kali dulu, jadi X kuadrat min 2X ya. Nah ini sudah sama penyebutnya. Langsung kita gabung aja. Penyebutnya sudah sama. Yang depan biarin aja. Sini X min 2 ya. Penyebutnya udah sama loh ya. Kita tulisnya sekali aja. Yang atasnya ini kan 1 per 3 tambah 2 per 3 itu kan 3 per 3. Berarti kan 1. Berarti nggak ada pangkat lagi nih. Berarti hanya X kuadrat min 2. Kita kalikan dengan 3 jadi 3X kuadrat min 6. Kita gabung sama plus X kuadrat dikurangi 2X. Ya. Sehingga kita dapat di sini sudah lebih sederhana lagi. Hasilnya yaitu 2X min 2. Nah ini 3X kuadrat plus X kuadrat jadi 4X kuadrat ya. 4X kuadrat. Lalu di sini jadi min 2X min 6. Oke, berikutnya setelah kita rapikan ini 4X kuadrat min 2X min 6. Ini pernya jangan lupa ya. 3X kuadrat min 2 pangkat 2 per 3.
Nah, yang atasnya kita faktorin coba. Yang atasnya kita faktorin. Kita faktorkan dengan bisa kita sederhanakan ya, 2-nya kedepankan dulu. Ini kita membuat bagaimana caranya, jawabannya sama seperti yang ada di bilangan gandanya ya. Ini tetap di sini. Lalu yang si 4x kuadrat kita keluarin 2-nya, jadi tinggal 2x kuadrat min x min 3 ya. Ini tetap 3-nya di sini. X kuadrat min 2 pangkat 2/3. Nah, 2x kuadrat min x min 3 apakah bisa kita faktorkan? Nah, di sini kita dapat sama dengan 2 kali 2 kita kalikan dulu 4. X min 2. Nah, 2x kuadrat min x min 3. Berarti kita akan dapat faktornya yaitu 2x ya. Nah, di sini min 3 bisanya 1 dengan 3 ya. 1 dengan 3 berarti 3-nya di sini ya, 1-nya di sini. Supaya hasilnya min 1 berarti ini minusnya, ini plusnya ya kan. Nah, udah dapat tuh faktornya. Di bawahnya per 3. Lalu di sini akarnya kita buat akar sesuai dengan di pilihan gandanya juga ya. Ini kuadratnya, ini akar 3-nya. Akar 3-nya juga minta tulis. Nah, hasilnya itu 4 dikali x min 2 dikali 2x min 3 dikali x plus 1 per 3 dikali akar 3 dari x min 2 pangkat 2. Nah, kira-kira pilihannya yang mana nih di sini? 4 x min 2, x-nya x plus 1 ya. Lalu 2x-nya 2x min 3. Yang bawahnya x kuadrat min 2. Oke, opsinya di sini saya dapat yang A ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Jadi begitu cara mengerjakannya. Semakin nomornya semakin besar, semakin agak tertantang ya soalnya. Mudah-mudahan di turunan berikutnya kalian bisa menjawab soalnya lebih baik lagi ya. Untuk pembahasan soal tentang gradien atau garis singgung itu akan dibahas di video berikutnya, video bagian yang ke-5 ya. Makanya jangan lupa di-subscribe supaya ketika ada video berikutnya kamu nggak ketinggalan informasinya, oke? Kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar lagi ya.